Halo geng, kembali lagi di channel R9 Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film animasi yang sangat menarik yang berjudul The Sea Beast, rilis tahun 2022, yang dimana menceritakan petualangan seorang pemburu monster dan seorang gadis kecil, yang dimana mereka tidak sengaja berjumpa dan mereka berencana ingin mengalahkan salah satu monster laut terkuat. Gimanakah kisah mereka berdua? Tanpa banyak cincong, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Tut 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 turut tut turut 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 tut tut turut 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 turut. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang terombang-ambing di tengah lautan karena kapal yang dinaikinya telah hancur dan terbakar akibat dari serangan monster. Beberapa tahun setelahnya, anak itu menjadi seorang pria pemburu monster pemberani yang bernama Jacob Holland. Ia bergabung dengan kapal Inevitable yang dipimpin oleh Kapten Crew, sebuah pasukan pemburu monster elit yang paling terkenal dan yang paling hebat. Mereka pun akan memburu monster terkuat yang bernama Red Blaster. All together now! Heave away! A red tail, biggest I ever saw, just under the surface. Ini mereka di tengah perjalanan menuju lokasi ke Laut Drakmor setelah mendapatkan kabar bahwa Red Blaster sedang berada di sana. Salah satu awak kapal pun melihat ada kapal lain yang diserang, dan Kapten Crew memerintahkan motor haluan kapal mereka untuk membantu kapal Nicholas Bond yang sedang diserang monster laut. Setelah cukup dekat, mereka menembakinya dengan meriam dan panah, tapi kulit monster itu sangat keras yang membuat meriam pun tidak bisa melukainya. Akibat serangan mereka itu pun membuat monster itu menjadi lebih marah dan menjadi lebih ganas. Pertarungan antara pasukan pemburu monster dan monster itu pun sangat sengit, sampai monster itu pun langsung menyerang kapal mereka yang membuat kerusakan. Jacob pun terpental ke laut karena terkena tentakel monster itu dan hampir ditelan oleh sang monster. Melihat Jacob yang jatuh dari kapal pun membuat Kapten Crew marah dan langsung mengambil tombak pusakanya dan menombak monster itu tepat di jantungnya, yang berhasil membunuh monster hijau itu. Tetapi Kapten Crew juga hampir tewas akibat kakinya ditarik oleh sang monster karena Kapten Crew berusaha mengambil culanya untuk diserahkan ke istana. Untungnya Kapten Crew masih sadarkan diri. It's below us. Karena terlalu banyak terkena serangan dari sang monster, membuat kapal mereka rusak parah. Kapten Crew memutuskan untuk kembali ke Tree Bridge dan merayakan keberhasilan mereka membunuh monster hijau sambil minum-minum. Di saat yang sama, seorang gadis kecil datang menemui Jacob. Dia adalah Macy Bramble. Macy sangat tertarik dengan pemburu monster karena orang tuanya pun mantan seorang pemburu monster. Macy juga sangat mengetahui monster karena dia sering membaca buku tentang monster. Macy langsung mengatakan kepada Jacob bahwa dia ingin ikut dengan pasukan Jacob, tapi Jacob langsung menolaknya karena Macy masih terlalu kecil. Walaupun pada di usia yang sama saat Kapten Crew menyelamatkan Jacob dengan lautan, Kapten Crew langsung mengajak Jacob untuk berlayar, tapi Jacob tetap menolak Macy. Siang harinya, Kapten Crew dan para krunya ke istana untuk memberikan cula dari monster yang mereka kalahkan. Namun Raja dan Ratu tidak tertarik dengan itu. Mereka menginginkan cula dari Red Blaster. Dan mereka juga sudah menyiapkan kapal mewah dengan penuh senjata untuk pasukan kerajaan yang akan berburu Red Blaster dan akan mengakhiri era para pemburu monster. Namun Jacob langsung meminta kepada Raja agar Kapten Crew diberi satu kesempatan lagi untuk memburu monster Red Blaster. Raja pun setuju dan membuat sayembara antara Kapten Crew dan kerajaan. See the horn of the red. Beginning of a new era. The crowd. One more try for the bluster. If we take Mereka pun langsung menuju kapal dengan menyiapkan segala kebutuhan untuk perjalanan mereka. Ketika salah satu kru masang keran di gentong air, tiba-tiba ada suara. Ternyata itu adalah suara Macy yang menyusup ke kapal dengan cara masuk ke gentong air. Kapten Crew pun tertarik dengannya, dan dia langsung menyetujui Macy untuk ikut berlayar dengan mereka, sekaligus menyuruh Sarah Sharp untuk menjaganya serta menjadi mentornya. Sarah mengajak Macy ke kamar sekaligus memperlihatkan koleksi senjatanya. Dia juga memberikan satu pisau kepada Macy untuk berjaga-jaga. Setelah itu, kapal Inevitable pun berangkat menuju Laut Drakmor untuk mencari Red Blaster. Setelah sampai di lokasi, Red Blaster pun muncul. Semua kapal bersiap untuk menyerang.
Red Blaster juga langsung menyerang kapal mereka yang membuat kapal mereka hampir tenggelam. Kapten kru menyuruh para anak buah kapalnya untuk langsung menembakkan bom meriam dan melemparkan tombak yang sudah diikat tali dengan rencana mereka agar bisa menarik Red Blaster. Tapi rencana itu tidak berjalan baik, malahan monster itulah yang menarik kapal mereka sampai ke tengah lautan. Red juga membuat seperti tornado air dengan memutar tubuhnya. Kapal Inevitable pun tertarik masuk ke tengah pusaran air. Di tengah keadaan kapal yang seperti itu, Kapten kru langsung mengambil tombak pusakanya. Namun kapal semakin tak sanggup menahan. Jacob menyarankan agar tali yang terhubung ke tubuh monster itu dipotong. Namun Kapten kru menolak. Macy yang terlempar dari kamarnya jatuh tepat di tali itu. Karena kapalnya sudah hampir tenggelam, Macy dengan inisiatif memotong tali yang terhubung dengan tubuh Red menggunakan pisau yang diberikan oleh Sarah. Kapten kru yang melihat Macy sedang memotong talinya, dia langsung menyuruh Jacob untuk menghentikan Macy. Tapi Jacob tidak bisa berbuat banyak. Setelah tali terpotong, Jacob dan Macy terlempar ke laut. Untungnya masih ada skoci dari kapal itu di dekat mereka. Tapi setelah mereka naik ke skoci itu, Kapten kru hendak menembak Macy karena telah mengagalkannya. Namun mereka pun langsung ditelan oleh sang monster. Ternyata monster itu tidak memakan mereka, dan kini mereka sedang berada di tubuh Red Blaster. Red Blaster membawa mereka ke pulau para monster. Monster itu membersinkan mereka keluar akibat Jacob menggesekkan tombaknya ke hidung Red Blaster. Tapi tidak sampai di situ, setelah keluar, Jacob mencoba untuk membunuh Red Blaster. Namun dihalangi oleh Macy. Macy pun mencoba memberitahu pikirannya kepada Jacob bahwa monster itu baru saja menyelamatkan mereka dari Kapten kru yang akan menembak mereka. Dan Jacob pun menurunkan egonya untuk membunuh Red Blaster. Kini mereka beristirahat di sebuah gua, dan pada waktu pagi Macy berjumpa dengan monster kecil yang sangat imut saat dia sedang menelusuri tempat itu. Macy memberi namanya Blue. Karena sangat asyik mengejar Blue tanpa sadar, dia sudah sampai di sebuah tempat yang berisi telur-telur monster. Jacob pun menyusulnya dan membawa Macy dengan sangat hati-hati. Jacob berjalan sambil menggendong Macy, namun tanpa sengaja, dia menginjak salah satu telur yang ada di sana, dan semuanya menetas. Anak monster itu mengira Jacob dan Macy adalah orang tua mereka, sehingga monster itu mengejar mereka sampai ke pinggir pantai. Tiba-tiba induk asli dari monster itu pun datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Jacob dan Macy masih beruntung selamat dengan cara naik ke perahu. Namun tiba-tiba monster lain muncul dan langsung menyerang mereka, serta hampir menelan Jacob yang mencoba melawan. Tak lama datanglah Red Blaster yang membuat monster itu takut. Walaupun takut, monster kepiting itu masih menyerang Red Blaster dengan capitnya. Tapi dengan bantuan tombak dari Jacob, Red Blaster bisa menang dan melemparkan monster itu. Macy meminta Red Blaster mengantar mereka ke daerah mereka, tapi tak disangka Red Blaster mau membantu mereka dengan cara menaikkan perahu mereka ke atas punggungnya. Di sisi lain, Kapten kru berlayar ke Pulau Mukesh untuk datang menemui penyihir yang bernama Betterby, penyihir yang sangat mengerikan. Karena bagi pemburu monster, berurusan dengan penyihir merupakan perbuatan yang sangat tidak terhormat. Tetapi Kapten kru tidak punya pilihan lain. Penyihir itu tahu bahwa Kapten kru akan datang meminta bantuannya. Kapten kru pun meminta agar diberikan senjata untuk mengalahkan Red Blaster. Penyihir itu memberikan racun yang sangat mematikan dan sebuah senjata sejenis tombak untuk membunuh monster laut terkuat. Jacob dan Macy masih melakukan perjalanan yang begitu jauh hingga melewati badai yang sangat dahsyat. Di pagi harinya mereka telah sampai di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu Jacob minta maaf dan berjanji tidak akan lagi memburu monster laut karena Red Blaster sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi di saat yang sama, Red Blaster mencium adanya orang di balik pulau. Dan benar saja, ada pasukan kerajaan yang sudah bersiap dengan senjata canggih mereka untuk memburu Red Blaster. Macy dan Jacob yang mencoba menahan Red Blaster untuk tidak menyerang sia-sia, karena Red tetap pergi menyerang kapal itu setelah pasukan kerajaan menembak Red terlebih dahulu. Macy yang lari mengejar Red pun terjatuh, yang membuat kepalanya terbentur dan berdarah. Red Blaster yang menyerang kapal itu pun mampu menghancurkan kapal mewah itu menjadi dua bagian. Tapi Red menghentikan penyerangannya setelah melihat Macy terjatuh. Tapi tak lama kapal pasukan Kapten kru juga sampai di pulau tersebut.
Red langsung menghampirinya untuk menyerang kapal Inevitable. Namun Kapten Crew dengan mudahnya melumpuhkan Red dengan senjata yang diberikan si penyihir, yang membuat Red lemas tak berdaya. Para kru kapal pun mengikat Red untuk membawanya ke istana. Jacob dan Macy juga mendekati kapal itu untuk meminta bantuan. Setelah melihat mereka, membuat Kapten Crew pun kaget karena melihat Jacob yang masih hidup setelah ditelan oleh Red Blaster. Macy juga langsung dirawat karena lukanya cukup parah. Di dalam perjalanan menuju istana, Jacob berbicara dengan Kapten Crew, menjelaskan bahwa Red adalah monster yang baik yang sudah membantu mereka. Namun Kapten Crew tetap pada prinsipnya untuk membalas dendam kepada Red Blaster serta membawanya ke istana, dan Jacob tidak bisa berbuat apa-apa. The beast what took me deadlight. Tak lama mereka sampai di istana dengan sambutan para warga yang bangga dengan Kapten Crew dan para krunya karena dapat menangkap Red Blaster. Macy juga dikurung di kamarnya akibat pada saat di perjalanan dia ingin membunuh Kapten Crew karena sudah menangkap Red Blaster. Di dalam kamar, Macy juga menemukan sebuah buku kebenaran tentang monster dan kerajaan. Blue datang dan membebaskan Macy dari jendela. Tak pikir panjang, Macy menghampiri Red Blaster untuk memotong talinya. Kapten Crew berdiri di atas punggung Red dan ingin menusuk Red Blaster dengan tombaknya di depan Raja dan Ratu agar perjanjian mereka selesai. Melihat itu, Jacob langsung menghentikan Kapten Crew. Di saat itulah mereka saling bertarung, namun Jacob kalah dan jatuh ke air. Macy yang masih memotong talinya pun dibantu oleh Sarah yang tiba-tiba datang dan bisa langsung memotong talinya. Red pun langsung berdiri dan menghancurkan menara istana dan mencoba menyerang Kapten Crew. Tapi tiba-tiba Macy dapat menghentikan Red Blaster yang mau makan Kapten Crew. Semua orang kaget bagaimana bisa gadis kecil dapat menyenangkan monster laut terkuat. Jacob pun mengambil tombak dan mematahkannya menjadi dua sambil berteriak, "Akhiri pemburuan ini!" Dengan begitu Red pun menjadi lebih tenang. Macy pun memberitahu kebohongan yang dilakukan oleh pihak istana, yang dimana cerita monster yang menyerang pesisir adalah dongeng belaka yang dibuat untuk keuntungan Raja dan Ratu. Mereka menyuruh pemburu monster untuk memburu para monster dan menggunakannya untuk membangun istana yang megah. Semua orang pun percaya pada Macy. Kemudian Raja memerintahkan jenderal untuk menembak mereka, namun jenderal itu menolak. Raja dan Ratu pun masuk kembali ke istana karena merasa malu. Kini Jacob dan Macy pun meninggalkan istana dan memilih tinggal di pulau terpencil sebagai keluarga bersama Blue dan Red Blaster. Film pun selesai, animasi yang keren, grafiknya juga luar biasa, dan alur ceritanya juga menarik. Terima kasih sudah menonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, geng.